Pertempuran hebat antara pejuang Palestina Brigade Al-Quds dengan militer Israel terjadi di utara jalur Gaza. Menurut laporan stasiun televisi Al Jazeera, Kamis 23 November 2023, Brigade Al-Quds mengumumkan mereka terlibat pertempuran hebat di sejumlah lokasi di utara Gaza. Sayap militer Jihad Islam Palestina mengaku berhasil meledakkan 2 tank rezim Zionis. Serangan dilakukan menggunakan RPG dan roket anti-tank. Kantor berita Palestina Today juga mengabarkan pertempuran sengit di banyak titik, mulai dari di Beit Lahia, Sheikh Radwan, Al-Nasr, dan Al-Saftawi jalur Gaza. Sementara itu di timur Hujj al-Dik yang terletak di selatan Gaza, pertempuran hebat juga terjadi. Bersamaan dengan itu, pasukan perlawanan Palestina menembakkan rudal ke arah distrik-distrik Zionis di wilayah pendudukan. Serangan itu menyebabkan suara sirine tanda bahaya terdengar di pusat Kisufim. Perang hebat pecah saat gencatan sementara ditunda. Pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas yang seharusnya dilakukan Kamis kemarin disebut diundur hari ini, Jumat 24 November. Gencatan senjata sementara antara Hamas dan militer Israel selama 4 hari ditunda. Namun menurut media Israel Yediot Ahronot pada Kamis 23 November 2023, para pejabat tinggi Israel tengah membahas gencatan senjata yang lebih panjang. Pembahasan itu dilakukan di dalam rapat tertutup. Gencatan senjata antara Israel dengan Hamas diusulkan minimal 10 hari. Keinginan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Perang Yoav Gallant. Menurut prediksi para pakar Zionis, jika gencatan senjata sementara berhasil, maka kecil kemungkinan intensitas perang akan seperti 47 hari yang lalu. Yediot Ahronot juga mengabarkan bahwa janji Netanyahu dan Gallant untuk menduduki total wilayah utara jalur Gaza hingga Khan Yunis serta Jabalia tidak akan terwujud. Menteri Perang itu dinilai tak mampu memenuhi janjinya untuk melenyapkan total Hamas. Pada saat yang sama, koran Israel ini menggarisbawahi perpecahan nyata di antara para komandan militer, aparat keamanan, dan para tentara di Gaza. Sebagian besar tentara Israel yang ada di Gaza ingin keluar dari wilayah itu dan kembali ke keluarga mereka. Namun, para komandan militer tak mengizinkan tentaranya mengambil cuti. Setelah kembali bersama keluarga, mereka ditakutkan tak memiliki semangat untuk bertempur. Di sisi lain, 2 tentara rezim Zionis yang terluka di jalur Gaza mengaku tidak bersedia untuk kembali ditugaskan di lokasi-lokasi operasi di jalur. Puluhan roket ditembakkan oleh Hizbullah ke wilayah Israel. Media Israel menyebut serangan itu menjadi salah satu pertempuran tersulit di wilayah utara. Pasalnya, perlawanan Islam dari Lebanon itu menggunakan rudal anti lapis baja dengan lintasan melengkung sebagai tanggapan atas matinya 5 pejuang perlawanan Hizbullah kemarin. Dilaporkan puluhan roket Hizbullah itu sebagian mendarat di wilayah Israel, mengakibatkan 2 rumah di pemukiman Al-Manara hancur. Sementara koresponden Al-Mayadin di Lebanon Selatan menyatakan bahwa Hizbullah sejauh ini melakukan 22 operasi militer terhadap situs pendudukan Israel. Mereka mengklaim menghancurkan situs Ruwaisat Al-Alam di peternakan Sheba Lebanon dan Ramya yang diduduki dengan senjata yang tepat. Selain itu, menargetkan situs Al-Malikiyah ketika tentara pendudukan Israel bergerak ke dalam sehingga menyebabkan korban jiwa. Hizbullah juga menembak 4 tentara Israel yang tengah masuk ke dalam sebuah rumah di koloni Al-Manara. Seluruh tentara dilaporkan tewas setelah ditargetkan dengan peluru kendali. Perlawanan juga menargetkan posisi tentara musuh Israel di sekitar situs Hadaf Al-Bustan dengan senjata yang sesuai. Pangkalan militer Amerika Serikat di Provinsi Deir ez-Zor di timur Suriah diserang. Hingga saat ini lebih dari 66 kali serangan yang menimpa pangkalan militer Pentagon baik di Irak maupun di Suriah.
Sejauh ini perlawanan Irak maupun Suriah tak berhenti menargetkan pos militer Pentagon. Hal ini lantaran Amerika Serikat mendukung Israel dalam melakukan penyerangan terhadap jalur Gaza. Oleh karenanya, sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, mereka terus menggempur pertahanan Amerika Serikat. Terbaru, 4 roket dilaporkan menghantam pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di ladang gas Koniko. Penyerangan ke pangkalan militer tersebut bukan hanya sekali dilakukan. Sebelumnya pada Minggu 19 November, media-media Suriah melaporkan serangan beruntun ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di timur Suriah dan serangan roket ke pangkalan AS di Koniko. Beberapa jam kemudian, konsentrasi pasukan Amerika Serikat di pangkalan militer Al-Tanf, timur Suriah juga diserang 2 pesawat tanpa awak. Seorang pejabat Amerika Serikat baru-baru ini mengabarkan terlukanya 10 tentara negara itu akibat serangan pada Senin 20 November oleh pasukan perlawanan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Deputi Juru Bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Sabrina Singh, mengonfirmasi serangan berulang kali ke pangkalan-pangkalan militer negara ini di Timur Tengah. Dikatakannya sejak perang Israel ke Gaza dimulai, 62 tentaranya dikabarkan terluka. Memasuki hari ke-48 perlawanan Islam di Palestina, Hamas secara aktif menyerang militer Israel yang masuk ke jalur Gaza. Mereka terus menggunakan taktik baru agar musuh tak bisa mempelajari strategi penyerangannya. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam selama seminggu terakhir disebut menggunakan pendekatan canggih. Mereka menempatkan pengeras suara di gang-gang yang terkena pemboman Israel. Selanjutnya, Brigade Al-Qassam menyiarkan percakapan bahasa Arab untuk menambah kekacauan di antara tentara Israel yang menyerang. Percakapan itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Suara-suara tersebut lantas digunakan untuk menjebak militer Israel. Jurnalis militer Israel menekankan bahwa perlawanan Palestina menggunakan taktik ini ketika tentara pendudukan Israel, baik infanteri atau tank mendekat. Mereka mengaktifkan pengeras suara ketika mereka mendekat untuk membingungkan mereka. Pasukan infanteri yang diikuti oleh tank-tank menyelidiki suara-suara yang datang dari sebuah gang menuju jalan yang sebelumnya diserang. Ketika mereka maju, para pejuang perlawanan yang bersembunyi di lantai atas gedung di dekatnya melepaskan tembakan dengan senapan mesin dan rudal anti-tank. Militer Israel terus mendapat pukulan keras dari perlawanan Islam di Lebanon Hamas. Mereka memanfaatkan terowongan rahasia untuk menghancurkan kendaraan militer Zionis maupun tentara pendudukan. Hamas secara aktif menerapkan taktik baru untuk mengejutkan pasukan Israel yang menyerang kota Gaza Tengah. Hal ini merespon pernyataan komandan senior Israel sebulan yang lalu saat perang pertama kali pecah. Komandan tersebut mengatakan gelombang pertempuran akan menguntungkan mereka yang berinovasi dan belajar dengan cepat. Oleh karenanya, Hamas terus melakukan taktik baru agar tak dipelajari Zionis. Di daerah seperti lingkungan Al-Zaitun dan Jabalia di timur laut, Hamas telah mengintensifkan serangan tabrak lari. Mereka menampilkan penyerangan bak serigala. Mendadak muncul dari persembunyiannya, menembak, dan dengan cepat mundur ke terowongan yang menghubungkan ke seberang jalan. Serangan tersebut melibatkan penembakan RPG yang terkoordinasi dari berbagai arah. Hal ini menyebabkan Israel mengalami kerugian baik secara materi maupun tentara pendudukan. Juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Kamis 23 November mengungkap jumlah kerugian Zionis. Disebutnya 355 kendaraan militer Israel telah diserang sejak awal agresi di Gaza. Hizbullah mengunggah adegan penargetan sejumlah situs milik pendudukan Israel. Situs-situs tersebut dihancurkan di hari yang sama, tepatnya pada Kamis 23 November 2023. Perlawanan menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di pemukiman Al-Manara di perbatasan Lebanon dan Palestina. Dalam video yang diunggah terlihat pihak perlawanan menargetkan musuh yang tengah masuk ke dalam sebuah kamp. Dari balik bukit, Hizbullah langsung meluncurkan mortirnya. Dalam hitungan detik, rumah tersebut langsung meledak dan hancur seluruhnya. Barak Matat milik pendudukan Israel juga menjadi sasaran pada Kamis siang. Sama seperti di Al-Manara, bangunan Barak Matat juga digempur menggunakan rudal. Serangan tersebut terlihat mengenai atap bangunan hingga rusak. Selain itu, perlawanan Islam di Lebanon mengumumkan penargetan semua situs Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki selama beberapa jam terakhir. Perlawanan telah mengumumkan penargetan sekelompok situs termasuk Ruwaisat,
Al-Alam, Ramia, dan Al-Malikiyah. Di Lebanon Selatan dilaporkan bahwa salvo rudal diluncurkan dari sektor barat di Lebanon Selatan menuju wilayah pendudukan Palestina. Seorang perwira intelijen Israel mengaku telah memperingatkan komandannya soal penyerangan yang akan dilakukan Hamas. Namun komandan tersebut tak menggubris hingga akhirnya pertempuran itu pecah pada 7 Oktober 2023. Perwira junior tersebut merupakan anggota unit intelijen elit 8200. Diakuinya dirinya telah memperingatkan rencana Hamas untuk melakukan infiltrasi massal namun diabaikan. Petugas tersebut mengaku telah memperingatkan selama 12 bulan terakhir tentang skenario Hamas. Lagi-lagi Komandan Israel mengabaikan peringatan itu dan tak melakukan tindakan apapun. Pekan lalu pengamat perempuan yang bertugas di dekat perbatasan Gaza juga mengungkap kesaksiannya. Dalam kesaksian para pengamat, mereka menceritakan bagaimana selama berbulan-bulan mereka berulang kali memperingatkan tentang perubahan yang mereka lihat di lapangan. Perlunya perhatian khusus dan pengibaran bendera merah. Mereka memberitahu komandannya bahwa ada sesi pelatihan, anomali, dan persiapan di dekat perbatasan. Mereka antara lain menggambarkan bagaimana semakin banyak orang yang belum pernah berkunjung ke kawasan ini tiba-tiba datang ke sana. Bagaimana para petani yang sehari-hari datang untuk menggarap ladang tiba-tiba tidak datang ke tempat itu dan digantikan oleh orang lain. Saat ini sejumlah kem-kem Israel dibombardir Hamas dan militan pendukung dari Lebanon Hizbullah. Meski terus menggempur jalur Gaza, Israel juga menderita kerugian baik material maupun jumlah kematian tentara pendudukan. Akibatnya tentara Israel saat ini mengaku enggan berperang. Sebuah kapal perang Amerika Serikat yang berpatroli di Laut Merah mencegat beberapa drone penyerang yang diluncurkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yaman pada Kamis 23 November 2023. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah sebuah rudal jelajah yang ditembakkan oleh Houthi dicegat oleh Angkatan Udara Israel di dekat Eilat. Kelompok Houthi telah menyatakan diri sebagai bagian dari poros perlawanan sekutu dan proksi Iran yang membalas perang Israel dengan Hamas. Konflik tersebut telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas di Timur Tengah, di mana perbatasan antara Lebanon dan Israel juga mengalami baku tembak hampir setiap hari. Houthi di Yaman telah meluncurkan serangkaian drone dan rudal ke Israel sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober. Pada hari Rabu 22 November, Israel mengatakan mereka telah mencegat sebuah rudal jelajah yang menuju ke selatan negara itu. Sementara sehari setelahnya, kapal Amerika Serikat menembak jatuh beberapa drone penyerang yang diluncurkan oleh milisi Houthi yang didukung Iran di Laut Merah. Kabar ini disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat dalam akun X-nya. Tak ada kerusakan atau cedera yang dilaporkan akibat serangan itu. Ini adalah kedua kalinya dalam hitungan hari kapal perusak menembak jatuh drone Houthi. Pasukan pertahanan Israel mengaku telah membunuh Komandan Angkatan Laut Hamas. Komandan terbunuh di Khan Younis pada Kamis 23 November 2023, beberapa jam sebelum gencatan senjata sementara dilakukan. Komandan Hamas yang tewas itu ialah Ammar Abu Jalalah. Ia terbunuh bersama anggota Angkatan Laut Hamas lainnya setelah terkena serangan udara Israel di jalur Gaza. Jalalah sendiri merupakan agen senior di Angkatan Laut Hamas. Dirinya terlibat dalam mengarahkan beberapa serangan teror melalui laut yang berhasil digagalkan. Sementara menjelang jeda pertempuran, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan perang akan kembali pecah setelah gencatan sementara selesai dilakukan. Kampanye militer akan dilanjutkan dengan intensitas setidaknya selama 2 bulan lagi. Selama jeda waktu itu, mereka akan memanfaatkannya untuk menyelidiki, memasok senjata, dan bersiap untuk melanjutkan. Yoav menegaskan pihaknya akan menyelesaikan kemenangan dan menciptakan dorongan bagi kelompok sandera berikutnya. Tentara Israel yang terluka akibat konflik dengan Hamas mengaku enggan ditugaskan kembali di jalur Gaza. Sementara Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan rezim Zionis dipastikan akan mengalami kekalahan. Dilaporkan sebagian besar tentara Israel yang ada di Gaza ingin keluar dari wilayah itu. Mereka ingin kembali ke keluarga masing-masing. Namun, para komandan militer Israel tak mengizinkan tentaranya mengambil cuti. Komandan tersebut takut jika mereka kembali ke keluarga, semangat tempurnya menurun. Di sisi lain, dua tentara rezim Zionis yang terluka di jalur Gaza mengaku tidak bersedia untuk kembali ditugaskan di lokasi-lokasi operasi di jalur Gaza.
Sementara Sekjen Hizbullah menekankan kesiapan penuh perlawanan di berbagai front. Saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Nasrullah meyakini kemenangan final perlawanan. Menlu Iran menilai kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan dan pertukaran tawanan yang baru saja dicapai merupakan buah dari perlawanan. Selain itu termasuk bagian dari perjuangan rakyat Palestina serta keputusasaan rezim Zionis. Dengan begitu, dirinya menilai kekalahan rezim Zionis merupakan sesuatu yang pasti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.